Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel. Tempat kita belajar banyak hal. Dan selamat sore teman-teman. Semoga kabar teman-teman dalam keadaan yang baik. Senang sekali di sini Ari Purwadi kembali menjumpai teman-teman. Untuk kesempatan kali ini, kemarin banyak banget yang DM di Instagram, di Facebook juga. Itu kira-kira kalau bikin PIRT itu kan di sana ada penyuluhan teman-teman, dan ketika penyuluhan itu apa aja yang disampaikan gitu. Well, aku nggak tahu kalau misalnya penyuluhan itu yang disampaikan itu materinya apa, karena memang saya belum pernah terlibat dalam penyuluhan gitu. Tapi saya sudah riset teman-teman, jadi di sana ternyata ada yang namanya itu eh, lampiran peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Ini nomor HK 03 1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Jadi teman-teman nanti link dari PDF-nya akan saya lampirkan di description box. Jadi teman-teman bisa download di sana. Tapi saya juga seperti teman-teman gitu. Biasanya kalau saya download PDF, ya udah di HP aja gitu, nggak saya baca gitu kan. Nah, video ini memfasilitasi teman-teman. Jadi akan saya sampaikan apa aja yang ada di dalam lampiran peraturan Badan Kepala BPOM tersebut teman-teman untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan karena ini juga panjang, jadi insya Allah akan saya potong menjadi 2 bagian. Udah, teman-teman sebenarnya kalau misalnya teman-teman sebagai pelaku industri rumah tangga, itu teman-teman harus tahu nih 14 nomor ini, 14 poin ini gitu. Kenapa? Karena yang teman-teman produksi ini adalah makanan-makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Jadi harus benar-benar dipastikan kesehatannya aman gitu, tidak beracun gitu kan. Nah, 14 nomor ini komponen-komponen yang sangat penting untuk pelaku industri rumah tangga kuasai dalam memproduksi makanan-makanan yang nantinya dikonsumsi oleh kita manusia gitu. Yang pertama apa? Langsung aja. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe apabila teman-teman suka channel ini, biar nggak ketinggalan video-video saya yang insya Allah bermanfaat lainnya. Dan kalau misalnya dirasa bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman yang lain. Yang pertama, cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Ini lokasi dan lingkungan produksi. Jadi untuk menetapkan lokasi IRTP, ini perlu mempertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran potensial, dan telah mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksinya. Kalau dari lokasi IRTP, ini lokasi industri rumah tangga perorangan, seharusnya dijaga tetap bersih, bebas dari sampah, kemudian bau asap motor ya. Jadi bebas dari bau, kemudian asap, kemudian kotoran, dan juga debu. Person behind me, ini ada Ibu. Bisa say hi untuk yang di rumah, Ibu? Hai, Aisyah. Baik, itu tadi lokasi ya, lokasi industri rumah tangga pangan. Seharusnya dijaga tetap bersih, bebas dari sampah, bau, asap, kotoran, dan debu. Kemudian yang kedua teman-teman, poin yang kedua, berarti ini turunannya ya, yang poin B, lingkungan. Lingkungan seharusnya selalu dipertahankan dalam keadaan bersih dengan cara-cara sebagai berikut nih. Yang pertama, sampah dibuang dan tidak menumpuk. Kemudian tempat sampah selalu tertutup. Kemudian jalan dipelihara supaya tidak berdebu, dan sebaiknya berfungsi dengan baik. Selokannya berfungsi dengan baik. Itu teman-teman untuk poin yang pertama. Kemudian kita langsung ke nomor yang kedua. Saya menggunakan nomor ya untuk bagian depannya gitu. Kemudian poin untuk yang turunannya gitu teman-teman ya. Nah, untuk nomor yang kedua, bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas industri rumah tangga perorangan seharusnya menjamin bahwa pangan tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis, dan kimia selama dalam proses produksi,
serta mudah dibersihkan dan disanitasi. Ini yang untuk poin A, teman-teman. Bangunan ruang produksi. Oke. Desain dan tata letak. Ini ruang produksi sebaiknya cukup luas dan mudah dibersihkan. Kemudian yang poin yang A lagi, ruang produksi sebaiknya tidak digunakan untuk memproduksi produk lain selain pangan. Jadi jangan dicampur misalnya dengan dengan bikin baju gitu, atau mungkin bikin yang non pangan gitu, jangan dicampur, teman-teman. Kemudian yang B, konstruksi bangunan sebaiknya terbuat dari bahan yang tahan lama. Kemudian seharusnya mudah dipelihara dan dibersihkan atau disinfeksi, serta meliputi lantai, dinding atau pemisah ruangan, atap dan langit-langit, pintu, jendela, lubang angin atau ventilasi dan permukaan tempat kerja, serta penggunaan bahan gelas dengan persyaratan sebagai berikut nih, teman-teman. Jadi kalau untuk ini detail banget ya di sini ya, teman-teman. Untuk lantai sebaiknya dibuat dari bahan kedap air, rata, halus tetapi tidak licin, kuat, memudahkan pembuangan atau pengaliran air, dan air tidak tergenang, memudahkan pembuangan atau pengaliran air tadi tidak tergenang tadi, teman-teman. Ini yang poin awal ini sebenarnya lebih ke tempat produksinya ya, lebih ke dapurnya gitu, teman-teman ya. Ini panduan-panduan untuk dapurnya nih. Kemudian yang B, lantai seharusnya selalu dalam keadaan bersih dari debu, lendir, dan kotoran lainnya serta mudah dibersihkan. Kemudian untuk dinding nih, untuk dinding atau pemisah ruangan. Dinding atau pemisah ruangan sebaiknya dibuat dari bahan kedap air, rata, halus, berwarna terang, tahan lama, tidak mudah mengelupas, dan juga kuat. Kemudian poin B, dinding atau pemisah ruangan seharusnya selalu dalam keadaan bersih dari debu, lendir, dan kotoran lainnya. Kemudian poin yang C, dinding atau pemisah ruangan seharusnya mudah dibersihkan. Oke, kita paham ya, teman-teman ya. Nah, untuk langit-langit ini juga dibahas. Yang keempat, langit-langit sebaiknya dibuat dari bahan yang tahan lama, maksud saya, tahan terhadap air, tidak mudah bocor, tidak mudah terkelupas atau terkikis. Kemudian poin yang B, langit-langit permukaannya sebaiknya rata, berwarna terang. Ini kalau misalnya kotor kan gampang kelihatan gitu, teman-teman. Jadi mudah dibersihkan. Berwarna terang, dan jika di ruangan produksi menggunakan atau menimbulkan uap air, sebaiknya terbuat dari bahan yang tidak menyerap air dan dilapisi cat yang tahan panas. Ini kalau ada aktivitas masak-masak gitu, teman-teman ya. Kemudian teman-teman, permukaan langit-langit tadi yang poin yang B sudah saya bahas. Kemudian yang C nih, poin yang C. Konstruksi langit-langit sebaiknya didesain dengan baik untuk mencegah penumpukan debu, pertumbuhan jamur, pengelupasan, bersarangnya hama, memperkecil terjadinya kondensasi. Kemudian poin yang D, langit-langit seharusnya selalu dalam keadaan bersih dari debu, sarang laba-laba juga. Jadi ya, ini kan yang diproduksi makanan ya, jadi higienitasnya benar-benar harus terjaga, teman-teman. Nanti ada lagi pembahasan terkait dengan pembagian siapa-siapa aja yang mengontrol, yang mengawasi gitu, ada di bagian yang paling bawah. Nah, untuk pintu ruangan nih, pintu sebaiknya dibuat dari bahan yang tahan lama, kuat, tidak mudah pecah atau rusak, rata, halus, berwarna terang. Kemudian yang poin yang B, pintu seharusnya dilengkapi dengan pintu kasa yang dapat dilepas untuk memudahkan pembersihan dan perawatan. Jadi bahan kasa ini kan dia kalau teman-teman tahu kayak jaring, bisa dari kain, bisa dari kawat juga. Ini dia fungsinya untuk menghalau hama ataupun debu ataupun kotoran-kotoran gitu. Jadi seminggu sekali gitu bisa dilepas, bisa dicuci. Biasanya ada bingkainya gitu. Dan ini bisa disusun, bisa untuk pintu, bisa untuk jendela, bisa untuk ventilasi dari kasa ini, teman-teman. Nah, yang berikutnya, yang poin yang C, pintu ruangan produksi seharusnya didesain membuka keluar atau ke samping
sehingga debu atau kotoran dari luar tidak terbawa masuk ke dapur gitu. Jadi kalau kita pintunya terbuka keluar kan langsung dihempas keluar gitu ya. Kemudian yang D, pintu ruangan termasuk pintu kasa dan tirai udara seharusnya mudah ditutup dengan baik dan selalu dalam keadaan tertutup. Oke, ini sudah lumayan clear ya teman-teman ya. Kemudian yang keenam, ini untuk bagian jendela. Poin yang A teman-teman, jendela sebaiknya dibuat dari bahan yang tahan lama, kuat, tidak mudah pecah atau rusak. Kemudian poin yang B, permukaan jendela sebaiknya rata, halus, berwarna terang, dan mudah dibersihkan. Kemudian poin yang C, jendela seharusnya dilengkapi dengan kasa pencegah masuknya serangga yang dapat dilepas untuk memudahkan pembersihan dan perawatan tadi, sama seperti yang saya jelaskan di atas. Kemudian yang D, konstruksi jendela seharusnya didesain dengan baik untuk mencegah penumpukan debu. Nah, sekarang lubang angin atau ventilasi. Lubang angin atau ventilasi seharusnya cukup sehingga udara segar selalu mengalir di ruangan produksi dan dapat menghilangkan uap gas, bau, asap, dan panas yang timbul selama pengolahan. Kemudian poin yang B, lubang angin atau ventilasi seharusnya selalu dalam keadaan yang bersih, tidak berdebu, dan tidak dipenuhi sarang laba-laba. Ini jelas ya teman-teman ya. Kemudian lubang angin atau ventilasi seharusnya dilengkapi dengan kasa untuk mencegah masuknya serangga dan mengurangi masuknya kotoran. Ini sudah sangat jelas. Kemudian poin yang D, kasa pada lubang angin atau ventilasi seharusnya mudah dilepas untuk memudahkan pembersihan dan perawatan. Oke. Nah, sekarang untuk permukaan tempat kerja nih, biasanya dia bentuknya kayak meja gitu ya teman-teman ya. Permukaan tempat kerja yang kontak langsung dengan bahan pangan ini harus dalam kondisi yang baik, tahan lama, mudah dipelihara, dibersihkan, dan disanitasi. Kemudian yang poin B, permukaan tempat kerja harus dibuat dari bahan yang tidak menyerap air, permukaannya halus dan tidak bereaksi dengan bahan pangan, deterjen, dan desinfektan. Kayaknya kalau dilihat dari poin A sama B ini, yang paling memenuhi adalah bahan keramik teman-teman ya. Jadi bahan keramik ya saya rasa paling memenuhi gitu. Kemudian yang 9 nih, penggunaan bahan gelas. Pimpinan atau pemilik industri rumah tangga pangan seharusnya mempunyai kebijakan penggunaan bahan gelas yang bertujuan mencegah kontaminasi bahaya fisik terhadap produk pangan jika terjadi pecahan gelas. Jadi minimalisir penggunaan bahan yang terbuat dari kaca. Kalau misalnya pecah, rimpilannya masuk ke dalam makanan itu sangat-sangat berbahaya teman-teman. Nah, yang untuk fasilitas nih teman-teman, poin 1, kelengkapan ruang produksi. Ruang produksi sebaiknya cukup terang sehingga karyawan dapat mengerjakan tugasnya dengan teliti. Kemudian yang B, di ruang produksi seharusnya ada tempat untuk mencuci tangan yang selalu dalam keadaan bersih serta dilengkapi dengan sabun dan pengeringnya. Kemudian untuk tempat penyimpanan, poin A, tempat penyimpanan bahan pangan termasuk bumbu dan bahan tambahan pangan harus terpisah dengan produk akhir. Poin yang B, tempat penyimpanan khusus harus tersedia untuk menyimpan bahan-bahan bukan untuk pangan seperti bahan pencuci, pelumas, dan lain-lain gitu. Jadi ini yang terpisah ya, bukan untuk bahan pangan teman-teman, terpisah ada lagi. Kemudian tempat penyimpanan harus mudah dibersihkan dan bebas dari hama seperti serangga, binatang pengerat seperti tikus, burung, atau mikroba, dan ada sirkulasi udara. Itu tadi teman-teman, baru 2 poin yang saya bahas tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga ini. Tadi ada 14 ya, akan saya potong ke beberapa video mungkin gak hanya 2. Dan semoga teman-teman tidak bosan dengan apa yang saya sampaikan. Untuk part ini saya potong sampai di sini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka silahkan share ke teman-teman yang lain. Kalau jangan lupa juga untuk subscribe.
Dan kalau ada pertanyaan silahkan untuk tulis di drop komen. Ini penting banget untuk teman-teman pahami sebelum teman-teman nanti masuk untuk mendaftar ke PIRT. Jadi teman-teman bisa mendesain dulu dapurnya sesuai dengan lampiran peraturan Kepala Badan POM ini. Thanks for watching. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.